oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami. Lalu beliau bersabda, baru saja kekasihku Malakul Jibril keluar dan dia memberitahu, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba yang ibadah 40 tahun. Ya, di antara kita semua gak ada yang bisa ibadah sepanjang hidup. Tapi ini orang luar biasa, 500 tahun ibadah. Masya Allah. Tapi dia ibadah sendirian memang. Hidupnya di puncak gunung yang itu di tengah laut. Kalau saya gambarkan seperti ini kalau nggak salah di Kute ya. Pulau sendirian dia di puncak gunung dia. Dan lokasi dia berkholwat itu lebarnya 30 mengalir sedikit demi sedikit hingga mengenang di bawah kaki gunung. Dan itu dia jadikan untuk berwudu. Gitu. Ya, untuk minum, untuk makan di sekitaran gunung sendirian 500 tahun. Kira-kira hidup sendirian 500 tahun bakal bisa nggak kita, Pak? Nggak betah. Apalagi zaman sekarang itu ya, zaman sosialisasi itu. Kalau anak gadget mungkin zaman sekarang bisa di kamar dia sendirian pegang handphone. Main apa itu? Game mohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Demikianlah kami dapati jika kami lewat di hadapannya ketika kami menuruni dan mendaki gunung tersebut. Itu kata Malakul Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimatikan dalam keadaan bersujud. Dan orang ini beribadah yang 500 tahun Pak ibadah, kira-kira masuk surga enggak? Insya Allah ya, 500 tahun, bayangin. Kita mudah-mudahan dipanjangkan usia Pak. Ya, ada yang panjang itu berapa usia Pak? Ada 80 Pak. Hampir 70. Dan insya Allah beliau semakin dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usianya selalu diberikan. Masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini kan merasa ibadahnya 500 tahun, Ibu. Protes dia. Ya Allah, ya Rabb, aku masukin ke surgamu itu karena amalku. Itu amalku ya Allah. Gitu katanya. Apa kata Allah? Sekali lagi Allah bilang sama malaikat, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Orang ini protes lagi, tidak ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Begitu? Kata Allah, kurang lebih kayak begitu. Ya, kurang lebih kayak begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengatakan kepada orang ini dengan perkataan, wahai malaikat, coba kalian timbang lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Jadi disuruh ditimbang tuh. Karena dia ngaku amal ibadahnya ini yang membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, timbang dengan semua nikmat yang telah aku berikan kepadaku. Tapi yang paling pertama akan ditimbang adalah nikmat Allah berupa lirikan mata atau kedipan mata. Ditimbanglah apa yang terjadi. Ketika ditimbang oleh malaikat, maka didapati bahwa kenikmatan penglihatan yang dimilikinya lebih berat dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lainnya. Masya Allah.
Apa yang terjadi setelah itu? Allah Ta'ala berfirman, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Masya Allah. Astagfirullah. Harusnya 500 tahun masuk surga, peng, gitu ya. Ini gara-gara protes bahwa dia sangat yakin dengan amal ibadahnya selama 500 tahun, protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menimbang seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika ditimbang dengan amal ibadahnya selama 500 tahun, amal ibadahnya itu gak ada apa-apanya. Kita ngaku Ramadan kemarin jungkir balik salat lail, qiyamul lail, tahajud, salat tobat dan segala macam, ngaku banyak ibadah kepada Allah, padahal belum seberapanya. Aku pengen dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala gak ada apa-apanya, Pak. Ya, ini baru ketimbang mata nih, ditimbang kepada amal ibadah kita, belum ada apa-apanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita mikirin rambut kita tumbuh begitu suburnya setiap hari, setiap bulan kita cukur habis, ditambah-takin, bulan depannya udah tumbuh lagi. Pernah kita mikirin? Pernah kita bersyukur tumbuh rambut kita? Kayaknya jarang ya. Jarang. Ya, apalagi rambutnya udah ditambahin dengan kumis tipis, janggut tebal, jambang bagus kayak Bang Entong. Gantengnya minta ampun. Masya Allah. Dibawa dia kalau ke Pekalongan nih, desa Pekalongan pasti pada resep sama dia. Kayaknya gak ada yang bawa. Insya Allah ya, Bang Ardianta mah orang ganteng, bisa Allah jodohnya dekat. Amin. Amin. Wow. Maka orang ini segera akan dimasukkan oleh masyarakat, oleh malaikat ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjerat meratan jagat, ngejerit meratan langit. Bahasa apa? Bahasa Sunda ya. Ya Rabb, benar, aku masuk surga hanya karena rahmat-Mu. Masukkan aku ke dalam surga-Mu. Enggak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan ke neraka. Ya. Kemudian dihadapkan lagi kepada Allah Ta'ala, tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, siapakah yang menciptakan kamu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Ditanya seperti itu, dia merungkuk lalu menjawab, Kau, wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dijawab orang itu, semata-mata karena rahmatmu ya Allah. Lalu bertanya lagi Allah, siapa yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, Engkau ya Rabb. Sadar terhadap hal itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, siapa yang menempatkan kau berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin, lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali. Di samping itu semua kamu mohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Siapa? Dijawab oleh orang ini, Engkau ya Rabb. Lalu Allah bertanya, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian Allah dengan belas kasihnya, Allah dengan rahmatnya, kemudian berkata kepada malaikat, sekarang masukkanlah hambaku ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah Ta'ala masukkannya ke dalam surga. Jibril alaihissalam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim.
Jadi panjang hadis ini diceritakan dengan storytelling ya oleh Malakul Jibril kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, makanya dalam hidup kita jangan terlalu mengaku-aku bahwa kita ini sudah bisa menjadi seperti ini hanya karena hasil usaha kita. Itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hari ini hadir manakiban. Kira-kira mau hadir manakiban gara-gara memang pengen banget manakiban atau memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Digerakkan. Syukuri. Teman saya di Masjid Al Mubarak selalu ngingetin, ya sepanjang napas kita dihembus harus bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gak boleh kata aduh, gak boleh ada kata aduh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wah itu dia langsung ngomong orangnya siapa? Hanya ikut. Alhamdulillah. Bener cara ngingetin tuh, selalu ngingetin kepada kita, ya. Ketika dia dengar kita aduh, ketika dia dengar kita keluh, dia bilang gak boleh begitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu ingetin sama dia. Makanya akhirnya kita juga begitu akhirnya. Alhamdulillah ada teman yang suka ngingetin gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya kemana-mana selalu Alhamdulillah Pak, Bu, ya. Saya mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada saya hari ini selalu begitu Pak. Ketika saya nyetir, hujan tiba-tiba datang turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kerasa. Ketika hujan turun kita masih di atas motor, harus melipir, harus pakai jas hujan. Mana malam-malam pulang dari Manakiban, di TKN Center ke Cipondo, hujan gede. Masya Allah, makanya Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Sambil mencerit kalau saya itu, gitu ya. Jadi semua kita hari ini dihadirkan oleh Allah bisa punya kerjaan. Alhamdulillah. Di tempat lain Pak, kerjaan susah. Yang udah kerja aja dipecat-pecatin gara-gara perusahaannya bangkrut. No, Seritek bulan Ramadan, orang-orang karyawannya malah dipecat-pecatin. Ribuan orang. Kita masih punya pekerjaan Pak. Tentang masih warna diri ke sana kemari, ada bensinnya, ada motornya, ditugasi nama kantornya, suruh nganter tiket. Alhamdulillah, masih ada percaya bos sama kita, ya enggak? Yang ada di sini karyawannya kerja setia sama Pak Bos, Pak Haji Dedi. Alhamdulillah. Karena Allah masih mampu menggerakkan bos kita untuk kasih dan sayang sama kita. Padahal kalau mau dinilai pakai KPI-nya manajemen itu mungkin ada di antara kita yang harus segera dipecat. Karena apa? Pekerjaannya buruk. Tapi dia bos ini sangat kasih sayang sama anak buahnya, nggak dipecat dulu karena kasihan bulan Ramadan dipecat. Kalau lihat penilaian mah jelek banget. Tapi karena kasih sayang, alhamdulillah kita masih diterusin. Gitu. Alhamdulillah hari ini ada yang ya kalau ngomong tahun COVID-19 kemarin Pak, jungkir balik kayak gimana ya? Jungkir balik gitu. Tapi kalau kita alhamdulillah itu mengundang rahmat Allah tuh Bapak dan Ibu, ya, mengundang rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita untuk bersyukur kepadanya. Kalau kita bersyukur kepadanya, niscaya Allah tambah. Ayatnya apa? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Terusin syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terusin syukurnya kepada sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan rahmatnya sepanjang ada orang yang bermutualisme dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari kalau tidak ada berterima kasih kepada sesama. Bersyukur, ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa duduk di sini, masih diberi kepercayaan oleh tuan rumah untuk saling sharing. Ya, bukan kasih ilmu, saling sharing ini mah.
Karena mungkin baca duluan, maka kemudian saya beritahu kepada yang lain. Yang lain mungkin juga sudah baca, tapi kalau nggak disampaikan dalam model seperti ini, nggak ingat-ingat lagi. Nah, begitu. Maka hikmah dari hadis ini, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita hidup ini jangan pernah ada sombong, ya, jangan pernah ada sombong. Ini kok huruf Arabnya jadi ngaco begini. Ya. Bismillah. Lihat. Somse. Jangan somse. Apa kekurangan kita kalau kita berbuat sombong? Apa yang terjadi kalau kita berbuat sombong pada ibu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nih, jangan kita pernah berbuat sombong. Kata Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak masuk surga orang yang sebisi jarak di dalam kalbunya ada sombong. Ya. Makhluk pertama kali yang sombong kepada Allah siapa? Dia bilang apa? Ketika disuruh oleh Allah, wa idkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa tulisannya? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, itu makhluk pertama yang sombong. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis, ente kenapa kagak mau ngikutin perintah aneh? Kata Allah kurang lebih seperti itu. Apa ente lebih hebat dari aneh? Jawabannya apa? Engkau cipta Adam dari tanah, sementara aku cipta engkau dari api. Anak khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kalau ada orang masih punya semangat anak khairun minhu, nah itu tarik ciri-ciri anak keturunan iblis. Itu ya. Maka dalam bersosialisasi kita jangan sekali-kali merasa lebih hebat dari orang lain. Ya. Itu prinsip yang harus dipegang oleh setiap insan salikin, oleh setiap insan ikhwan wan akhwat thariqah Badriyah Naksabandiyah. Apalagi kita bertarekat, pengersap Bojejen bilang bertarekat itu adalah kita berlomba-lomba untuk mengenalkan diri, berlomba-lomba untuk la haula wala quwata illa billah. Kita bisa jadi seperti ini, bisa sholat malam, bisa sholat awabin, bisa istiqomah antara maghrib sama sampai isya, sholat sunnah. Itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa zikir banyak, itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita bisa bangun jam 2 pagi, kemudian kita melakukan sholat, melakukan mandi tobat, lalu kemudian sholat sunnah, berwudu, sholat sunnah syukur wudu, dan seterusnya amalan dari jam 2 sampai waktu isya. Itu karena rahmat. Jangan merasa kita lebih dari orang lain. Ya, oke. Maqala rajul, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ada seseorang yang senang pakaiannya bagus dan sendalnya juga bagus. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala Allah senang dengan keindahan. Ya. Jadi semua yang Allah berikan itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita mampu melakukannya. Ingat teman-teman yang hari ini gajinya 2 digit, ya. Ada yang 2 digit. Paham gak maksud gaji? Yang punya gaji 2 digit berarti antara 10 juta sampai 99 juta 999 ribu. Itu harus disyukuri, karena itu adalah rahmat Allah.
Jangan petantang peteteng mentang-mentang gaji gede. Gaji gede kalau kagak zakat gimana tuh? Akan diambil oleh Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita lagi dipuji oleh Allah mungkin karena orang melihat bahwa kita ada sesuatu yang kita bisa, ya, maka kita jangan langsung sampai lagi gue ada begitu. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hari ini Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati oleh Allah, kita sudah selesai masuk bulan Ramadan. Kemudian wujud nyata pekerjaan kita ini mulai bulan Syawal, Hafid Haji, Muharram, kemudian terus sampai balik lagi ke Ramadan. Inilah sesungguhnya pekerjaan kita. Mana yang bisa patut kita syukuri, semua apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita patut syukuri. Ya, Pak, sombong itu ada bermacam-macam. Pertama nih, sombong sama Allah. Apa sombong sama Allah? Pertama adalah mengabaikan atau tidak menghiraukan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Enggak peduli sama agama Allah. Sombong sama Allah, enggak takut sama ancaman Allah. Sombong sama Allah, dia mengabaikan syariat. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Dia yang enggak mau sholat itu sama saja dengan sombong sama Allah. Udah dikasih hidup nikmat, bisa bernapas, punya keluarga, punya orang yang mengasihi dirinya, tapi tetap gak mau salat. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Kalau di sini sih enggak ya, rajin sama salat. Betul? Ya, amin. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masya Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Pak, mungkin di antara keluarga kita ada yang kurang ibadahnya. Kita nasihatin sulit, betul ya? Ada tuh. Kita omongin susah banget. Karena dia udah gede, lu omongin gua melulu, terserah gua mau gimana juga. Nih agak sulit tuh. Apa yang harus kita lakukan kalau gitu, Pak? Kita nggak bisa lakuin apa-apa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Rasulullah aja nggak bisa membuat pamannya Abu Thalib untuk bisa masuk Islam. Tapi sayangnya kepada beliau, tapi Allah yang memberikan hidayah. Makanya kita harus ngapain? Tugas kita, rangkaian salat-salat yang kita lakukan, kita dikir sebanyak-banyaknya, bersihin kolbu kita, lalu kita zikir khafi. Di saat semuanya sudah beres, munajat kepada Allah. Ya Allah, saudara saya begitu jauh kepada Engkau tapi maha tahu ya Allah. Kau pula yang nanti akan memberikan hidayah kepadanya ya Allah. Aku hanya mampu memohon kepada Engkau ya Allah, berikan hidayah kepada saudara. Mungkin saudaranya, mungkin anaknya, mungkin ayahnya, mungkin sepupunya, mungkin adiknya, mungkin kakaknya. Silakan doain. Seikhlas-ikhlasnya berdoa. Insya Allah Allah berikan hidayah kepada orang. Amin. Allahumma. Ya, pertama nih, jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sombong kepada Rasulullah. Gimana bisa sombong kepada Rasulullah? Pertama, ada sikap enggan atau merasa hina kalau ngikutin Rasulullah Muhammad SAW. Ada Pak yang begini nih, gengsi dia. Ya, ada yang gengsi. Orang kafir Quraisy menganggap bahwa Muhammad SAW adalah yatim yang tak berharta. Maka beliau dilecehkan, dibully oleh para pembesar kaum kafir Quraisy. Orang Yahudi bilang semestinya Nabi terakhir itu adalah dari kalangan orang Yahudi. Tapi karena yang ditakdirkan oleh Allah menjadi Nabi terakhir adalah dari bangsa Arab, mereka tidak terima. Maka kemudian mereka sombong kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang mengatakan bahwa perintah agama itu usang dan kolot. Ini orang yang sombong kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang malu mengenalkan simbol-simbol Islam.
ini orang yang sombong kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau mengikuti sunnah Rasul. Ya, ada orang yang kayak begitu. Terakhir, ada sombong kepada sesama manusia. Sombong kepada sesama manusia, merasa lebih dari orang lain. Tadi anak khairun minhu. Apalagi yang menganggap bahwa orang lain tidak berharga. Oh, saya bilang ini yang bermanfaat untuk masyarakat, sementara ente nggak ada kiprahnya kepada masyarakat. Itu petata